Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kajian tentang akhlak orang yang belajar, adab orang yang belajar, dan orang yang mendengarkan ilmu. Kami akan membacakan kitab yang disusun, yang ditulis oleh guru kami, Kiai Haji Mahfud Asirun, Khadim Mudir Rubatul Talabah dan Merqatil Ilmiah Al-Iqsan Duri Kosambi Cengkarin Jakarta Barat. Inilah kitabnya, itu Adabul Muta'allim wal Mustami'in Fi Naili Barakatil Ilmi. Adab-adab orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mendengarkan ilmu agar mendapatkan keberkahan ilmu. Sebelum membaca kitab ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk penulisnya, yaitu guru kami Kiai Haji Mahfud Asirun. Semoga Allah selalu menjaganya, merahmatinya, dan memberikan keberkahan ilmunya kepada kita. Tilkaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab ini tipis, hanya 14 halaman, insyaallah manfaat. Pada malam ini kita mulai dengan muqaddimah, pembukaan dari guru kami Kiai Haji Mahfud Asirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran. Yang pertama, beliau menuliskan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti surat Al-Fatihah, mengikuti Al-Quran di dalam hal surahnya, ayatnya, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, karena mengikuti hadis Nabi, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Suatu yang bagus menurut syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia kurang berkah. Maka yang di sini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Semoga Allah memberikan rahmat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Adapun pembahasan sholawat, salam yang banyak itu sudah panjang lebar di kitab-kitab para ulama. Ini akan menjelaskan sedikit, meringkas sedikit. Sholawat apabila disandarkan atau diberikan oleh Allah, itu berarti rahmat. Sholawat yang diberikan oleh malaikat itu berarti bermakna istighfar, memintakan ampun malaikat kepada Nabi Muhammad. Adapun sholawat yang kita berikan kepada Muhammad itu adalah doa. Kok Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, masih kita bersalawat kepada beliau? Itu karena kita mengharap, mengalap limpahan berkah. Ibaratnya
ada air gelas yang sudah diisiin sudah penuh, lalu diisiin terus, maka itu luberannya, kita mengharap luberannya kita kepada Nabi Muhammad terlimpahkan kepada kita. Adapun keluarga Nabi yaitu keturunan kerabat-kerabat Nabi dari yang mukmin, yang beriman, aqribul mukminin, aqribul mukminun min Bani Hashim al-Muttalib. Keluarga Nabi yaitu kerabat-kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Muttalib, yaitu yang dari jalur ke atas, ayah, ibu, encang Nabi, kakek Nabi. Yang jalur ke samping misalkan paman Nabi atau sepupu Nabi, jalur ke bawah misalkan keponakan Nabi, cucu Nabi, anak-anak Nabi. Yang beriman itu termasuk keluarga Nabi. Dan sahabat Nabi yaitu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan sampai wafatnya pun dia dalam keadaan beriman kepada Nabi. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah basmalah dan salawat, falamma ra'aitu abna'i at-talabata muhtajina ila ma'rifatil adabi fit ta'allumi linaili barakatil ilmi, katabtu hadhihi ar-risalata adabal muta'allimi wa adabal mustami'ina, akhidan min kitabi بستان العارفين للشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، وتعليم المتعلم للشيخ الزرنوجي، راجيا من الله أن تكون نافعة لكاتبها وقارئها وسامعها ولمن طالع بعين الرضا. Kata Syekhuna Kiai Basirun, maka tatkala aku melihat anak-anakku, yaitu para murid, para pelajar yang mereka butuh kepada mengetahui adab-adab di dalam belajar untuk mendapatkan keberkahan ilmu, maka aku menulis ini risalah. Ini risalah itu sesuatu yang tipis, kayak surat atau sesuatu yang tipis, makanya ini hanya 14 halaman. Yang aku menamanya tegasnya yaitu adabul muta'allim wa adabul mustami'in. Akhidan aku mengambilnya dari kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin karya Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Dan aku mengambilnya juga, mengutipnya juga dari kitab Ta'limul Muta'allim di Syekh Az-Zarnuji. Rojian, halnya mengharapkan, minallahi, dari Allah, antakuna, bahwa risalah ini nafi'atan, menjadi manfaat bagi likatibiha, bagi penulisnya, wa qari'aha, dan pembacanya ini risalah, wa sami'iha, dan pendengarnya ini risalah, wa liman tala'a bi'ainir ridha, dan bagi orang yang menerbitkan atau meneliti, mempelajari bi'ainir ridha, dengan pandangan keridhaan. Jadi ketika Kiai Haji Mahfud Asirun guru kami melihat sangat butuhnya adab-adab para penuntut ilmu agar mendapatkan keberkahan, maka beliau menyusun kitab ini yang beliau ambil dari kitab Bustanul Arifin dan kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, tujuannya agar bermanfaat bagi penulis, pembaca, pendengarnya, dan bagi orang yang menelitinya atau mempelajarinya. Harus dengan ainul ridha, karena orang yang suka dengan ilmu tersebut, maka akan mudah mendapatkan, memahami ilmu tersebut. Orang kalau belajar ilmu itu belum suka, masih benci dengan ilmunya atau dengan gurunya, maka sulit untuk memahaminya. Barakallahu lagi, fa inna afdalan nihlati nahlatul walidi liwaladihi al-adabul hasan lima ruya an Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma nahala walidun waladan afdalu min adabin hasanin.
Maka sungguh paling utama pemberian, yaitu pemberian seorang bapak atau pemberian orang tua kepada anaknya, yaitu al-adabul hasanu, adalah adab yang bagus. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Ayyub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang bapak atau orang tua memberikan kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang bagus. Jadi pemberian orang tua yang paling bagus adalah contoh atau pelajaran adab yang bagus, suri tauladan yang bagus. Bukanlah harta yang banyak, bukanlah warisan yang banyak. Pemberian yang paling utama orang tua kepada anaknya yaitu adalah adab yang bagus. Di sini beliau mengungkapkan bahwasanya pemberian guru terhadap muridnya yaitu adab yang bagus, contoh yang bagus. Beliau seakan-akan mengumpamakan bahwasanya guru itu sebagai orang tua yang kedua setelah orang tua nasab yang melahirkan. Jadi guru pun orang tua kita dalam hal percontohan, murabbi ruhina, yang mendidik ruh kami, ruh kita. Kalau orang tua mendidik fisik kita, kalau guru mendidik ruh kita, maka lebih, ada yang mengatakan lebih utama guru, karena ruh itu bakalan senantiasa sampai akhirat. Jika ruhnya baik, maka akan baik pula amal dan akhlaknya. Fisik hanya sementara di dunia akan hancur. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya berbakti pada guru lebih didahulukan daripada berbakti pada orang tua. Jama'aha al-haju Mahfud Asirun, mengumpulkan akan risalah ini oleh Ki Haji Mahfud Asirun. Cukup dari kami pembukaan muqaddimah pada malam hari ini, pembukaan kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in. Semoga bermanfaat. Insyaallah teksnya akan kami tulis di deskripsi video nanti. Semoga kami istiqomah dalam memberikan dan mengkaji kitab ini sampai khatam, sampai akhir nanti, dan semoga bermanfaat, dapat kita amalkan agar mendapatkan barakah ilmu. Dan insyaallah malam-malam berikutnya akan kita baca sampai habis. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.